Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Anda pernah nggak dapat nasihat gitu? Kedengerannya sih bagus, tapi kok rasanya ada yang aneh ya? Karena yang ngasih nasihat itu kayaknya aman-aman aja gitu, kalaupun sarannya ternyata keliru. Nah, hari ini kita mau bedah nih gagasan inti dari buku Skin in the Game, karya Nassim Nicholas Taleb. Kita bakal lihat dunia lewat kacamata menanggung resiko pribadi. Pentingnya ikut ngerasain konsekuensi ya, terutama yang nggak enak, dari keputusan atau omongan kita. Ini bukan cuma soal insentif loh, tapi lebih dalam lagi, menyangkut simetri, keadilan, tanggung jawab, ya dan gimana kita bisa bedain mana omongan ahli beneran sama mana yang cuma omong kosong. Mari kita telusuri bareng-bareng. Betul sekali. Konsep ini tuh nyentuh banyak banget aspek ya. Mulai dari siapa sih yang omongannya bisa kita percaya? Terus gimana sistem yang adil itu seharusnya jalan? Sampai ke pemahaman kita soal apa itu rasionalitas di dunia nyata yang ya penuh ketidakpastian ini. Intinya sih kalau nggak ada kulit dalam permainan, kalau nggak ada yang ditaruhkan secara pribadi, nah itu ada potensi masalah tersembunyi. Ada ketidakseimbangan gitu. Oke, jadi apa sih sebenarnya skin in the game ini? Penekanannya kan bukan cuma soal potensi dapat untung ya, tapi justru lebih ke soal kesediaan buat nanggung ruginya juga. Harus imbang gitu ya. Kayak mitos Anteus itu kan, yang kekuatannya muncul selama dia nyentuh bumi. Jadi pengetahuan sama tindakan yang efektif itu juga butuh kontak sama realitas, sama risiko nyata. Artinya kita mesti mulai curiga nih sama nasihat dari orang yang nggak bakal ikut sakit kalau nasihatnya salah. Tepat. Persis itu intinya. Konsekuensi dua arah. Di buku ini dikasih contoh soal para intervensionista. Itu loh, pihak luar yang suka ikut campur urusan negara lain, kayak kasus Libya misalnya. Ujung-ujungnya malah jadi pasar budak. Mereka ini bikin keputusan besar, tapi nggak nanggung akibatnya kalau salah. Mereka mikirnya seringkali terlalu simpel, terlalu statis, nggak melihat interaksi kompleks dalam sistemnya. Kenapa? Ya karena mereka jauh dari dampak nyata di lapangan. Wah, itu contoh yang gamblang banget ya, soal pembuat keputusan yang nggak nanggung resiko. Nah, ada lagi nih, Bob Rubin Trade. Bisa dijelasin sedikit? Itu kan contoh asimetri yang lain lagi ya. Nah, iya betul. Ini spesifik merujuk ke Robert Rubin, dulu pejabat tinggi di Citibank. Dia dapat kompensasi gede banget sebelum krisis finansial 2008 itu. Terus pas banknya kolaps dan harus diselamatin pakai uang pajak, ya uang masyarakat, dia pribadi nggak rugi sepeser pun dari bonus-bonus yang udah dia terima itu. Ini contoh klasik banget. Untungnya buat pribadi, ruginya buat orang banyak. Mereka yang nggak punya skin in the game ini, ya bisa dengan gampangnya mindahin resiko ke orang lain. Menarik banget ya, gimana asimetri ini bisa muncul di level kebijakan, di level finansial gitu. Tapi buku ini juga nyinggung soal gimana sistem itu belajar. Bukan cuma orang per orang, tapi sistem secara keseluruhan. Gimana tuh mekanismenya? Benar, sistem itu seringkali belajar dan jadi lebih baik itu bukan cuma karena orangnya belajar, tapi lewat proses eliminasi. Taleb nyebutnya via negativa. Artinya, kemajuan itu datang dari nyingkirin hal-hal yang jelek, yang rapuh, yang gagal. Bukan sekedar nambahin atau niru yang berhasil. Contoh gampangnya, transportasi udara. Kenapa makin aman? Ya bukan cuma karena pilotnya makin pinter, tapi karena sistemnya secara keseluruhan, nyingkirin pesawat atau prosedur yang nggak aman. Seringnya ya lewat kejadian tragis sayangnya. Jadi kemajuan itu seringkali datang dari membuang yang salah, lewat ujian di dunia nyata. Nah, skin in the game ini jadi kayak filter alaminya gitu. Proses penyaringan yang kedengarannya keras tapi efektif berarti ya. Ada lagi nih konsep yang menurut saya agak bikin kaget. Minority rule, aturan minoritas. Kok bisa kelompok kecil yang keras kepala malah jadi nentuin standar buat mayoritas yang lebih fleksibel? Nah, ini contoh kuatu agi soal asimetri dalam interaksi. Misalnya, makanan kosher atau halal. Orang yang cuma mau makan kosher kan nggak bisa makan yang non-kosher, tapi orang yang makan non-kosher bisa aja makan yang kosher kalau disediain. Akibatnya apa? Minoritas yang nggak fleksibel ini yang punya aturan ketat, walaupun jumlahnya sedikit, mereka bisa nentuin standar buat populasi yang lebih gede. Kenapa? Ya karena ngikutin mereka itu lebih gampang daripada nyediain buah sistem terpisah. Makanya, produk kosher atau halal itu bisa nyebar luas banget, jauh di atas persentase pemakainya. Prinsip yang sama juga berlaku buat penyebaran bahasa atau norma sosial tertentu. Wah, iya juga ya. Jadi asimetri di preferensi itu bisa membentuk standar bareng.
Lalu, gimana semua ini soal risiko pribadi, via negativa, aturan minoritas ngubah cara kita ngelihat rasionalitas? Kayaknya buku ini nantang definisi umum banget ya. Ya, bisa dibilang gitu. Argumen utamanya gini, rasionalitas sejati itu sebenarnya bukan soal punya keyakinan yang benar secara abstrak di kepala kita, tapi lebih ke soal bertindak dengan cara yang memastikan kelangsungan hidup, survival. Menghindari kehancuran total, itu inti rasionalitas praktis. Baik buat diri sendiri maupun buat sistem yang lebih besar. Ada beda besar loh antara probabilitas yang dihadapi sekelompok orang di satu waktu sama probabilitas yang dihadapi satu orang terus-menerus panjang waktu. Bayangin main Russian roulette deh. Sekali putaran, mungkin Anda selamat. Tapi kalau Anda harus main terus-menerus, ya kehancuran itu hampir pastikan. Jadi buat individu atau sistem yang pengen bertahan lama, ngindarin risiko kehancuran itu jadi prioritas nomor satu. Bahkan di atas upaya optimalisasi jangka pendek atau ngejar kebenaran abstrak. Survival dulu. Oke, jadi kalau dirangkum nih ya, punya skin in the game, nanggung resiko nyata atas tindakan dan omongan kita, itu kayak semacam detektor kebohongan alami gitu ya. Ini nyambungin aksi sama konsekuensi, mendorong keadilan, nyaring nasihat-nasihat yang nggak bertanggung jawab, dan jadi kunci buat ngerti dunia secara lebih jujur. Mulai dari keputusan sehari-hari, sampai kebijakan skala besar. Nah, sebagai penutup, mungkin ada pertanyaan nih buat Anda renungkan. Seberapa sering sih Anda ngelihat asimetri ini? Orang bikin keputusan atau ngasih nasihat penting, tapi dia nggak ikut nanggung resiko kalau ada apa-apa. Di kerjaan Anda, di kehidupan sehari-hari, siapa aja mereka. Dan gimana kira-kira prinsip skin in the game ini bisa bantu Anda sendiri buat navigasi dunia yang penuh klaim dan informasi ini? Mungkin buat bikin keputusan yang lebih baik, atau menilai sesuatu dengan lebih kritis. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya ya.